Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis. Kalau kemarin kan kita jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis. Misal ibu punya titik, selanjutnya di sini ada garis. Ya, ini garis. Nah, maka jarak titik antar ke garis itu bukan dari titik ini ke titik ke garis ini ke sini bukan, ataupun dari sini ke sini bukan jaraknya ya, ataupun dari titik ini ke garis ini jaraknya bukan ke sini, tetapi melainkan jarak antara titik ke garis ini adalah kita buat garis yang tegak lurus antara titik ke garis. Nah, kita buat ini proyeksinya, sehingga misalkan sini ada titik A, di sini ada titik A aksen. Nah, ini tegak lurus, sehingga jarak antara titik A ke garis A itu adalah A aksen. Jarak antara titik A ke titik A aksen. Inilah jaraknya. Nah, bisa juga misalkan ibu punya titik B. Misal titik B ini. Titik B diminta jarak ada titik B ke garis. Nah, jaraknya maka adalah ke sini. Ke bawah. Nah, ini jaraknya. Jaraknya adalah ini. Dari titik ini ke titik ini ke sini. Ini adalah jarak antara titik B ke garis ini. Itulah pokoknya intinya adalah kalau jarak antara titik ke garis itu harus tegak lurus seperti itu. Jadi harus wajib tegak lurus, gak boleh miring, gak boleh menyamping, tidak boleh. Jadi harus tegak lurus. Intinya seperti itu mengenai jarak titik ke garis. Sekarang langsung saja ke contoh. Misalkan di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6. Panjang rusuknya 6 cm. Nah, selanjutnya ini kan tadi ya, panjang rusuknya 6 cm. Ingat, kalau kubus rusuknya itu panjang rusuknya selalu sama. Rusuk itu yang ini ya, ini yang garis hitam. Garis hitam ini adalah namanya rusuk. Nah, garis hitam ini namanya rusuk. Bentar, ini koneksinya hilang. Nah, selanjutnya lagi, ini rusuk, maka di sini panjangnya 6 cm. Maka ini yang ini nih. Ini rusuk, ini juga rusuk, ini rusuk, semuanya garis-garis ini namanya rusuk. Nah, rusuknya itu kalau misalkan dikubus, rusuknya panjangnya selalu sama. Jadi panjangnya di sini kalau misalkan 6 cm, maka semua rusuknya itu panjangnya 6 cm. Maka sini juga 6 cm. Ini juga tingginya juga 6 cm. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentukan jarak A ke EF. Kita lihat jarak A. Titik A, buat dulu titik A. Ini titik A di sini, garis EF. EF di sini ya. Nah, maka jaraknya kita cari yang tegak lurus antara titik A ke garis EF. Maka yang tegak lurus kita lurus ini ya. Gampang nih. Nah, ini yang tegak lurus. Sehingga jaraknya adalah titik A ke garis EF, jaraknya ini. Dari sini ke sini. Nah, ini dari sini ke sini tadi adalah rusuknya. Panjangnya berarti 6 cm. Nah, maka jarak antara titik A ke garis EF adalah 6 cm. Nah, itu. Selanjutnya, tentukan jarak titik B ke AE. Titik B sekarang. Titik B ke AE ya. AE, titik B. Titik B ada di sini. AE ini garis AE. Nah, maka jarak titik B ke garis AE maka yang ini. Dari sini ke sini. Ini ya. Ini adalah jaraknya, maka jaraknya adalah 6
cm juga ternyata. Jadi jaraknya itu yang tegak lurus antara titik ke garis, ini jaraknya. Nah, ini yang tegak lurus. Jadi jarak titik B ke garis AE adalah sama 6 cm. Nah, itu tadi cara mencarinya dari titik B ke garis AE. Sekarang ganti yang C dari titik C ke garis DH. Titik C ke garis DH. DH ini. Nah, maka jaraknya, ingat, jarak titik ke garis itu harus tegak lurus, makanya tegak lurus ini. Nah, nggak boleh mencong ke sana, nggak boleh mencong sini. Itu tidak ya. Jadi yang tegak lurus, maka di sini. Jarak titik C ke garis DH ini berarti sama aja dari titik C ke titik D. Titik C ke titik D itu sama aja panjang rusuknya. Panjang rusuknya ini berarti kalau kubus kan panjangnya semuanya sama, maka di sini 6 cm. 6 cm. Itu yang jarak titik C ke DH. Sekarang ganti yang lain. Soal yang D. Soal yang D adalah jarak titik G ke garis BD. Garis G. Titik G ke garis BD. BD itu berarti ini ya. Nah. Tuh, gimana sekarang ini? Kalau ini kita kan nggak bisa kalau cara yang tadi ya. Ini ke sini kan bukan. Dari garis G ke sini bukan. Ke sini juga bukan. Ke sini juga bukan. Karena kan mintanya ke garis BD. Garis BD, maka kita buat titik tersebut tegak lurus ke garis BD. Maka hasilnya ini. Ini tegak lurus di garis BD. Nah, dia jadi seperti ini. Tegak lurus di sini. Di titik tengah antara B dan D. Inilah titik garis tegak lurusnya. Jadi misalkan di sini titik O, maka garis GO inilah jarak antara titik G ke garis DB. Nah, cara menentukannya ini bukan beda dengan yang tadi. Kalau di sini kita gunakan segitiga ini. Segitiga yang ada di garis DB-nya dan ada titik G-nya, maka jadinya segitiga DBG. Nah, ini segitiganya kita ketemu DBG. Jadi kita gunakan segitiga DBG. Nah, untuk mempermudah kita, maka buatlah sendiri di sini. Ini. Lalu selanjutnya misal panjangnya tadi berapa? 1, 3. Nah, ini kita buat selanjutnya segitiganya. Nah, lalu di sini kan ada D, B, G. Nah, jaraknya adalah jarak titik G ke garis DB. Sebentar. Nah, ini yang tegak lurus. Maka di sini tegak lurus.
Misalkan ini titik O, ada titik O, ini titik perpotongan antara garis GO dengan garis DB. Selanjutnya kita kan perlu mencari GO ini berapa, jarak titik G ke titik O. Nah, caranya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi di sini kita cari dulu ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya. Jadi kita cari dulu panjang masing-masing GB, GD, dan DB. Caranya kita lihat, kita mau cari GB dulu berapa. GB itu kan ini, GB kan ini ya, GB, G ke B. Nah, kita cari GB ini kan di sini kita bisa menggunakan segitiga B, C, G. Kita cari BG, mencari BG. Maka kita bisa menggunakan segitiga segitiga B, C, G. BCG ini ya, B, C, G. Nah, kita cari BG berapa? BC itu 6, CG itu juga 6, CG, C ke G ini juga 6. Selanjutnya kita cari BG. BG rumusnya kemarin menggunakan Pythagoras, BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, BG kuadrat tetap BG kuadrat, BC itu 6. Maka 6 kuadrat ditambah CG. CG itu panjangnya 6 kuadrat. Maka 6 kuadrat 36 ditambah 36. Maka hasilnya adalah 72. Sedangkan kita carinya BG. Di sini kuadrat, BG kuadrat 72. Maka BG sama dengan akar dari 72. Nah, 72 itu sama aja 36 dikali 2. Akar 36 dikali akar 2. Kita seperti itu kemarin dipisah dulu. Akar 36 itu hasilnya 6. 6 akar 2 itu enggak ada, maka tetap 6. Jadinya 6 akar 2. Nah, sehingga BG itu 6 akar 2. Ketemu BG-nya adalah 6 akar 2. Selanjutnya kita cari DG. DG berapa? Mencari DG. Mencari DG. DG kita gunakannya segitiga ini boleh. DGC. Boleh pakai segitiga itu. Kita pakai itu aja boleh ya. DGC. CC ini merupakan rusuk ya, maka dia panjangnya 6. CG ini juga rusuk, panjangnya 6. Sedangkan kalau CD, dia ini bukan rusuk tetapi dia diagonal sisi. Maka jadinya kita belum tahu DG-nya berapa. Di sini 6, di sini 6. Nah, DG berapa? DG kuadrat sama dengan DC kuadrat ini ditambah CG kuadrat. Nah, maka 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadinya 36 tambah 36. Hasilnya 72. Maka DG sama dengan akar 72. Tadi sama, 72 kan? Maka hasilnya adalah 6 akar 2 sama. Di sini jadinya DG-nya 6 akar 2. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah DB. DB ini ya. DB sekarang. DB ini D ke B. Oke. Kita bisa menggunakan segitiga DC, BCD boleh. Bisa juga segitiga DAB juga boleh. Kita pilih yang gampang aja, kelihatannya adalah DAB. Karena dia di depan, jadinya kelihatan lebih jelas. Kalau mau pilih belakang juga boleh. Mencari apa tadi? DB. Mencari DB.
mencari DB. Nah, DB itu sama dengan, kita buat dulu segitiganya tadi. Siku-siku di sini. Karena Pythagoras hanya berlaku di segitiga siku-siku, jadi kalian perlu membuatnya siku-siku. Siku-sikunya ada di A. Ini di A. DAB. Maka di sini DAB. DA panjangnya berapa DA? DA, oh ini DA ternyata rusuknya juga, rusuk kubus juga. Maka rusuk kubus panjangnya di sini 6. Maka di sini ada AB, AB juga ternyata rusuk, maka juga panjangnya 6. 6, AB 6, AD juga 6. Nah, maka BD berapa? BD kuat. BD ini berapa? Nah, tadi kan sama kita lihat di sini 6, 6. Ini juga 6, 6. Hasilnya sama. 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2. Maka di sini karena ini sama ya, di sini 6, sini 6, maka BD juga 6 akar 2. Tetapi ini hanya di konteks spesial ya. Ini spesial ternyata sama semua, tapi nanti kalau misalkan kalian biasanya kemungkinan berbeda. Jadi dilihat dulu apakah sama. Kalau sama berarti boleh langsung. Tapi kalau nggak sama, maka dicari dulu masing-masing. Di sini 6 akar 2. Maka kita tulis BD itu panjangnya 6 akar 2. Nah, sudah. Belum selesai. Kita kan perlu mencarinya GO. GO kan ini. GO. Nah, kita perlu mencari GO. GO kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi di sini teorema Pythagoras kan hanya berlaku di segitiga siku-siku. Kalau ini segitiga ini itu bukan segitiga siku-siku, melainkan dia segitiga sama sisi karena sisinya sama semua panjangnya. 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2. Maka dari itu, dari segitiga sama sisi ini kita pilihlah. Nah, kita pakainya hanya yang ini. Ini ke sini. Nah, ini dan ini. Nah, Bu, kalau misalkan GOD boleh nggak? GOD pakainya GOD boleh bebas. Jadi boleh GOB ataupun boleh pakai segitiga GOD, sama saja nanti hasilnya. Nah, di sini Ibu pilihnya GOD. Titik sudutnya, siku-sikunya di O, sini B, sini G. Ini di sini 6 akar 2. Nah, OB di sini bukan 6 akar 2 ya. 6 akar 2 itu antara D sampai B. Maka 6 akar itu 6 akar 2. Tapi kalau OB itu setengahnya. Jadinya bukan 6 akar 2, tetapi setengahnya 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Lalu di sini 6 akar 2. Nah, ini kita cari GO berapa? Nah, kita cari mencari panjang GO. Caranya kita gini ya, seperti biasa. Kalau segitiga siku-siku kita bisa gunakan Pythagoras. Pythagoras adalah sisi miring dulu. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlahan sisi tegaknya. Miringnya itu adalah berarti GB. Nah, maka GB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah dengan OG kuadrat. Nah, gitu. GB kuadrat udah tahu, GB itu panjangnya 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat. Nah, OB itu 3 akar 2 kuadrat. Ini ya, OB panjangnya 3 akar 2 ditambah OG yang kita cari, maka tetap OG. Nah, jadi OG-nya tetap, kalau sebelumnya kan biasanya yang dicari ini, terus ini udah tahu, ini udah tahu. Sekarang kebalikannya, yang udah tahu ini, dan ini yang dicari adalah OG-nya. Caranya gampang, tinggal kalikan, ini ya. 6 akar 2 kuadrat itu sama aja 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Lalu akar 2 ketika di kuadratnya akannya hilang, sehingga sisanya di dalam. Sehingga jadinya 2. Sama dengan di sini 3 kuadrat. 3 kali 3 kuadrat kan 3 kali 3 9. Akar 2 kuadrat itu sama aja akarnya hilang, jadinya tinggal
sisa yang di dalam menjadi 2. Kenapa? Akar 2 kuadrat itu kan sama aja akar 2 dikali akar 2. Maka jadinya yang di dalam 2 kali 2 jadinya 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Sehingga akar 2 kuadrat itu hasilnya 2. Jadi gitu kenapa di sini hasilnya adalah 2 sama OK kuadrat. Nah, kita kan berhubung kita cari OK, maka kita pindahkan yang sudah diketahui. Ini kan 72. Nah, ini dipindahkan, dikurangin 9 kali 2, 18. Sama dengan OK kuadrat. Sudah, selanjutnya kita kurangi 72 kurangin 18. Berarti 54 ya. 54 betul. Maka sama dengan OK kuadrat. Maka jadinya OK itu dari akar 54. Jadi kalau misalkan kuadrat yang hilang, jadi akar yang kiri, akar 54 itu sama aja. 54 itu sini ya, karena nggak cukup. 54 itu 9 dikali 6 ya. Sama dengan OK. Maka kita bisa pisah akar 9 dikali akar 6 sama dengan OK. Akar 9 itu 3, akar 6 itu nggak ada ya, atau nggak ada yang bulat, maka tetap akar 6 sama dengan OK. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, jadi hasilnya adalah panjang OK-nya adalah 3 akar 6. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, itu hasil panjang dari OK. Seperti itu cara mencarinya. Jadi memang lumayan panjang karena kalian harus menentukan panjang-panjang sisi yang lain dulu. Selanjutnya baru bisa menentukan panjang sisi tersebut. Seperti itu. Itulah cara mencarinya. Sekarang kita lanjutkan ke yang F. Ke F ini Ibu hapus dulu ya, supaya tidak. Nah, dihapus dulu supaya tidak nyesek ya. Kita hapus dulu sebentar. Dan selanjutnya adalah, jadi ini hasilnya tadi berapa? 3 akar 6. 3 akar 6. 3 akar 6 cm. Selanjutnya jarak titik H ke DF. H, titik H. Titik H ke garis DF. DF itu berarti sini ya. Nah, titik H ke garis DF. Maka tegak lurus. Pertama-tama kita cari garis yang tegak lurus dengan garis H, titik H dan garis DF. Kita buat garis tegak lurusnya. Nah, maka kira-kira di sini. Nah, tegak lurus di sini. Berarti seperti biasa kita bisa menggunakan segitiga. Kita gunakan segitiga yang ada garis DF dan ada garis H, maka jadinya DFH. Nah, ini segitiga DFH. Ya, sebentar, keluar lagi sebentar ya.